Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan materi tentang perangkat organisasi koperasi. Perkenalkan, nama saya Dina Novalina Ismiranda, Stambuk C201 18356. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmi, Stambuk C201 18357. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rizal Damis Musa, Stambuk C201 18389. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana, NIM C201 18337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Andre Rizkiana, Stambuk C201 18348. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kaisar Maulana, Stambuk C201 18412. Saya akan membawakan materi pengertian, manajemen, dan perangkat organisasi. Definisi Paul Harber Glassman dalam bukunya berjudul The Cooperation Moment and Some of Its Problems yang mengatakan bahwa cooperation is an economy system-wide social content, yang artinya kooperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan melandaskan pada asas-asas kooperasi yang mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan teman saya. Unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian hak hasil usaha, dan sebagainya, yang dapat kita lihat dalam kesukarelawan dalam keanggotaan, menolong diri sendiri, persaudaraan atau kekeluargaan, pembagian sisa hasil usaha profesional dengan jasa-jasanya. Sekian pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rapat anggota koperasi. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rapat anggota diperlukan untuk menetapkan kebijakan yang berlaku di koperasi. Dalam rapat anggota, setiap anggota berhak memberikan usulan tentang bagaimana koperasi seharusnya dikelola. Rapat ini dilaksanakan setidaknya sekali setahun. Rapat untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku sebelumnya. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Nah, yang kedua, rapat ini memiliki kekuasaan tertinggi dalam tata kelola koperasi, sebab lewat rapat anggota, segala keputusan dan aturan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Rapat anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan 1. Anggaran dasar koperasi. 2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. 3. Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas koperasi. 4. Rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. 5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugas. 6. Pembagian sisa hasil usaha. 7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengurusan koperasi. Kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi berada di bawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus hanya merupakan pemegang mandat yang dipilih, diangkat, serta diberhentikan oleh anggota. Pengurus harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan hasil keputusan rapat anggota lainnya, dan pada akhir masa jabatan harus mempertanggungjawabkan hasil kerja pada anggota. Secara umum, tugas utama pengurusan koperasi adalah memimpin organisasi dan pengurusan koperasi, melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus dipilih dari anggota dan masa jabatan pengurus dan pengawas satu periode adalah 3 tahun, dan setelah masa jabatan berakhir dapat dipilih kembali.
Unsur-unsur pengurus koperasi terdiri atas ketua, wakil ketua umum, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, wakil ketua bidang usaha keuangan, wakil ketua bidang usaha pelayanan umum, usaha kecil sampai dengan menengah, wakil ketua bidang usaha komunikasi hubungan usaha dan pengembangan. Kemudian anggota koperasi yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah yang dapat memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Mempunyai sifat jujur dan terampil kerja. 2. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian. 3. Mempunyai rasa disiplin dan tanggung jawab atas jalan kegiatan usaha koperasi. Kemudian tugas dari pengurus koperasi yaitu menyelenggarakan rapat anggota, menyelenggarakan pembinaan organisasi dan idil, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 4. Pengelolaan koperasi dan usaha. 5. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kemudian mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kemudian penyelenggaraan pembukuan secara tertib. Kemudian pemeliharaan daftar buku anggota, daftar buku pengurus, dan daftar buku pengawas. Pendekatan sistem pada koperasi. Menurut Draheim, koperasi mempunyai sifat ganda yaitu 1. Organisasi dari orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-sifat sosial atau pendekatan sosiologi. 2. Perusahaan biasa yang harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar atau pendekatan neoklasik. Interpretasi dari koperasi sebagai sistem kompleksitas dari perusahaan. Koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini dinamakan sebagai socio-technological system yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkungan sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka. Sistem ini ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu kriteria koperasi. Kriteria koperasi mempunyai 5 kriteria yang harus dipenuhi koperasi, yaitu 1. Adanya orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. 2. Adanya pengelola, pengurus, dan direksi. 3. Adanya harta kekayaan yang terpisah atau equity atau permodalan. 4. Adanya kegiatan. 5. Adanya aturan main berdasarkan prinsip koperasi. Ingin melanjutkan materi dari kelompok kami yaitu tentang aspek koperasi yang terbagi ada 4. Yang pertama, orang-orang menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. 2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Dan yang ketiga, modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Dan yang keempat, kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam mengelola koperasi. Ya, itulah materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.